Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mira Dulestari dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Selanjutnya saya akan membahas tentang bisnis plan dari Nuhakref. Yang pertama, saya akan mengenalkan tentang Nuhakref. Nuhakref adalah lembaga pendidikan kreativitas dari para santri di Pondok Pesantren Nurul Hadi. Di Nuhakref ini, setiap santri dilatih untuk mengolah atau mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak digunakan. Kemudian dari kreativitas tersebut, para santri dapat belajar bagaimana cara untuk memanfaatkan waktu, memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak digunakan. Kemudian selain itu juga para santri belajar etika, bagaimana cara kita memperlakukan sesuatu yang sudah tidak dipakai dengan baik. Kemudian tujuan dari lembaga ini yaitu pertama untuk menyalurkan bakat saya sebagai pimpinan dari Nuhakref. Yang kedua, sebagai pengembangan kreativitas atau kemampuan para santri. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Yang selanjutnya, membentuk generasi yang produktif di masa mendatang guna memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak digunakan. Kemudian, visi dari Nuhakref sendiri yaitu meningkatkan kreativitas para santri di lingkungan pondok pesantren. Misi dari kegiatan dari Nuhakref yang pertama yaitu memberikan pendidikan pada para santri bagaimana cara mendaur ulang barang yang sudah tidak digunakan. Kemudian juga memberikan pendidikan etika, pendidikan bagaimana cara memanajemen waktu dengan baik. Oke, yang selanjutnya itu keunggulan. Keunggulan dari Nuhakref sendiri yaitu tidak memerlukan banyak dari modal untuk melakukan kegiatan, karena semua bahan yang digunakan dari barang bekas. Kita hanya perlu membutuhkan alat-alat untuk mengolahnya. Kemudian marketing plan dari Nuhakref sendiri, yang pertama price, ya setiap santri yang setiap pertemuan tidak dipungut biaya, hanya saja setiap pertemuan diwajibkan menabung untuk pengembangan alat-alat yang digunakan. Kemudian produk para santri menghasilkan kreativitas barang yang akan digunakan sendiri. Jadi setiap barang yang dihasilkan itu digunakan sendiri. Kemudian promosi, Nuhakref mempromosikan dengan cara membuat media sosial atau dengan cara dari mulut ke mulut melalui ajakan. Yang selanjutnya yaitu PLES. Nuhakref bertempat di Pondok Pesantren Nurul Hadi, Gedung Kuning, Banguntapan, Bantul. Rencana anggaran. Yang pertama Modal yang digunakan oleh Nuhakref berkisar sekitar dari 50 sampai 100 ribu rupiah. Uang tersebut digunakan untuk membeli alat-alat yang digunakan untuk mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak digunakan itu. Kemudian Harga jual dari barang yang dihasilkan, misalkan bros kita jual seharga 5.000 sampai 10.000. Kemudian hiasan jendela bisa berkisar dari 15.000 sampai 20.000. Keuntungan dari penjualan tersebut berkisar sekitar 2.000 sampai 5.000 per produk. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan hal positif. Hal positif yang didapat di Nuhakref sendiri yakni mengurangi barang-barang yang sudah tidak digunakan berserakan di lingkungan. Kemudian juga meningkatkan kreativitas para santri di tengah-tengah suasana pondok pesantren. Yang kedua, weakness, tempat. Nuhakref sendiri belum memiliki tempat yang sangat produktif atau tempat sendiri, masih menumpang pada pondok pesantren Nurul Hadi. Yang kedua, pasar. Pemasaran dari Nuhakref belum sangat luas karena kurangnya dari para manajemen SDM-nya, kemudian juga kurangnya dari promosi yang selanjutnya akan kita kembangkan di kemudian hari. Yang kemudian modal yang diperlukan oleh Nuhakref tidak terlalu banyak karena hanya menyediakan alat-alat untuk digunakan mendaur ulang. Yang selanjutnya itu opportunities, yaitu peluang. Peluang untuk melakukan kegiatan di Nuhakref sangat besar karena para santri memiliki waktu
yang luang di siang hari untuk digunakan meningkatkan kreativitas di Nuakref. Yang selanjutnya itu third atau minat. Minat dari para santri sangat tinggi karena mereka menginginkan sebuah kegiatan yang sangat menghasilkan kreativitas dengan menggunakan skill mereka. Sekian dari saya. Bila ada banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video selanjutnya.